Halo, kembali lagi. Kita akan tetap terus belajar bahasa Indonesia. Nah, kepada siswa Bapak seluruhnya, mari kita belajar tentang teks eksplanasi yang sudah kita bahas memang sebelumnya, yaitu sampai pada materi jenis-jenis teks eksplanasi. Nah, kita sudah bahas apa-apa saja jenis teks eksplanasi. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalam pengenalan, pengetahuan, pembelajaran ciri-ciri dari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi sudah saya beritahu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal seperti apa penanda dari teks eksplanasi ini. Yang pertama, cirinya. Pertama, dia berisikan atau informasi yang terkandung berisikan sebuah fakta. Yang kedua, sebagai ciri dari teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang berisikan bahwa teks ini tidak akan berusaha atau tidak sama seperti teks yang meyakinkan si pembaca akan sebuah pernyataan atau kejadian yang Anda ceritakan di dalam teks itu. Nah, sekarang kita mau diajak untuk bersifat tidak untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, kamu menuliskan sebuah kejadian tentang teks eksplanasi, apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu, maka kamu tidak bersifat untuk mempengaruhi dari tulisan yang kamu tulis berbentuk teks eksplanasi. Nah, sebagai ciri ini sebenarnya sudah bisa menandakan untuk sebuah teks eksplanasi. Sekarang kita mau masuk ke dalam struktur atau bagian penyusun kerangka dari teks eksplanasi. Seperti apa penyusunnya, kerangkanya, atau yang disebut dengan struktur di dalam bahasa Indonesia. Perhatikan, saya akan sampaikan sebuah struktur yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam struktur teks eksplanasi pasti akan kamu jumpai yang namanya dengan
Yang pertama, kamu akan jumpai identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena, kamu memahami, kamu mengidentifikasi, kamu teliti, kamu telusuri fenomena yang terjadi. Di dalam struktur teks eksplanasi akan berisikan identifikasi fenomena, yang dimana identifikasi fenomena ini mengarah kepada latar belakang dari kejadian atau masalah. Apa yang menjadi penyebab dari teks eksplanasi yang kamu ceritakan tersebut? Di letak poin pertama ini mengungkapkan sebuah penghantar sebelum kamu merincikan membuat suatu kronologis di dalam teks eksplanasi. Nah, yang kedua, di dalam struktur teks eksplanasi maka akan berisikan proses kejadian, adanya suatu tahap yang diarahkan di dalam struktur teks eksplanasi poin kedua. Nah, proses kejadian ini akan kamu temui dibagi atau di dalamnya. Yang pertama, kronologis, berisikan rincian secara jelas, detail. Maka kamu ceritakan apa yang menjadi permasalahan secara rinci, ataupun apa yang kamu ceritakan di dalam permasalahan atau kejadian tersebut secara gamblang, secara jelas, sejelas mungkin, sampai kita menuntaskan permasalahan-permasalahan itu dengan sebenarnya yang terjadi. Lalu di dalam proses kejadian juga berisikan tentang penyebab, apa yang melatar belakangi, apa yang membuat maka terjadinya suatu fenomena tersebut. Di proses kejadian kamu ungkapkan melalui struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, berisikan ulasan. Di dalam sebuah ulasan ini namanya mengulas, memahami kembali untuk memberikan sebuah pernyataan atau komentar. Yang kamu komentari adalah konsekuensi apa yang terjadi di dalam, maka kamu buat komentarmu boleh di dalam bentuk ulasan. Ulasan ini adalah bagian struktur dari teks eksplanasi. Maka untuk itu boleh di sini kamu lakukan sebuah penilaian atau kamu buat komentar melalui konsekuensi yang ada pada teks eksplanasi. Kamu ceritakan konsekuensinya, kamu komentari apa yang akan terjadi jika. Contoh seperti itu yang diarahkan di dalam ulasan. Atau kamu buat sebuah penilaian jika diteruskan atau tidak dilakukan pencegahan, maka akan terjadi seperti ini. Atau jika terus-menerus dilakukan akan mengalami keterpurukan, maka itu menjadi sebuah penilaian. Kamu boleh mengarahkan ulasan kepada penilaian juga atau komentar untuk konsekuensinya. Nah, siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah, pemahaman ini harus memang benar-benar kamu pahami sebelum kita melihat atau langsung kepada teks eksplanasi untuk mencari sebuah struktur dari teks eksplanasi. Nah, pemahaman ini Bapak harap supaya bisa kamu tangkap, kamu pahami dengan jelas. Jika tidak paham,
maka kamu boleh bertanya melalui kolom komentar setelah Bapak beri pembelajaran pada aplikasi Edmodo. Untuk itu, kamu tanya apa yang tidak kamu mengerti. Sampai di mana pemahaman kamu? Jadi, boleh kamu chatting Bapak melalui WhatsApp ataupun pesan Edmodo. Begitu ya. Nah, ada barangkali kamu temukan struktur yang lainnya selain ini. Maka untuk itu, struktur ini adalah jelas yang kita pakai untuk pembelajaran melalui buku yang telah disusun oleh kementerian melalui pemerintah kita yang disalurkan, yaitu kita pegang di buku paket. Kamu boleh buka buku paketmu, maka kamu akan lihat strukturnya. Boleh belajar melalui ini. Jika kamu tidak paham, maka pelajarilah video pembelajaran yang Bapak buat ini supaya kamu lebih paham jelas. Kemarin sudah kita pelajari untuk jenis-jenis teks eksplanasi. Sekarang kita sudah pelajari ciri-ciri. Kita pelajari untuk struktur. Nah, struktur kita anggap ini bagian pertama. Bagian pertama, jika kamu nanti ada yang tidak mengerti, maka ditanyakan. Sekarang kita masuk kepada struktur yang barangkali ada kamu temukan seperti ini. Nah, yang pertama, barangkali ada kamu jumpai nanti struktur berbentuk seperti ini. Pada dasarnya sama saja yang dikatakan dengan struktur yang pertama. Yang mau saya jelaskan, pernyataan umum jika kamu lihat seperti ini ada struktur. Struktur ini mengatakan pernyataan umum, yaitu bisa mengarah kepada untuk pengenalan atau kronologis bagaimana penghantar dari sebelum kamu menceritakan secara detail, secara kronologis untuk sebuah kejadian atau fenomena. Jadi ini berupa sebuah penghantaran di dalam permasalahan tersebut. Kalau dikatakan dia di dalam penulisan atau teks, dia pembuka paragraf pertama atau pengisahan awal sebelum masuk kepada inti. Itu yang dikatakan dengan pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Nah, sebab akibat ini adalah menjadikan satu struktur yang terlibat di dalam teks eksplanasi. Pastinya sebab akibat akan kita temukan di dalamnya. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sebuah fenomena tersebut? Jadi kita ceritakan secara runtut. Apa yang menjadi akibat? Setelah kita buat sebab, maka ada akibat. Ini adalah pengisahan kepada sebuah langkah-langkah secara rinci. Di dalam sebab akibat ini, di struktur yang kedua kamu boleh jelaskan secara rinci.
kamu ungkapkan sebab akibat, sebabnya apa, kamu jelaskan akibatnya apa. Yang ketiga, ini mau mengungkapkan sebuah interpretasi. Interpretasi ini adalah sebuah penarikan kesimpulan, yang mana tadi hampir serupa dengan struktur yang pertama, ulasan, memberikan suatu penilaian. Kamu menganggap apa yang terjadi pada urutan kedua, struktur kedua, kamu boleh menarik kesimpulan, boleh mengarahkan kepada penilaian. Maka pada umumnya itu adalah hal yang sama. Jadi di dalam berbagai teks cerita eksplanasi, maka kamu tidak bisa dijadikan satu patok yang bisa kamu buat komentari. Kamu lihat nanti di paragraf akhir apakah dia kenapa tidak termasuk sebuah komentar. Nah, kita terangkat kembali kepada ini. Struktur yang kedua bagian akhir kita boleh memahami berarti dia mengarah kepada interpretasi. Interpretasi menarik kesimpulan apa yang disimpulkan dari kedua struktur ini di dalam teks itu. Di dalam teksnya secara keseluruhan maka ditarik kesimpulan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga kalian dapat memahami untuk ciri dan struktur teks eksplanasi.